Polius, saya pengen ketemu sama Habib Rizik. Kenapa? Saya mau lihat dengan mata kepala saya sendiri, mau dengar sendiri, mau ngomong sendiri, mau tahu sendiri. Gitu. Kenapa? Ya kan? Supaya kita bisa memverifikasi. Ini besok beritanya macam-macam. Macam-macam ini. Pak Alvin mau angkat KM 50 ketemu Habib Rizik. Saya anggap sebagai satu apresiasi perjuangan, walaupun bukan ini sebetulnya yang kita cari dan kita tuju. Iya. Tapi kita apresiasi bagaimana upaya Pak Lius dan kawan-kawan yang lain. Ini ada pesan khusus nih, yang mesti didengar, penting. Subscribe, like, comment, and share. Nggak kena biaya, tapi bermanfaat buat channel ini. Refri Harun, Rocky Gerung. Iya, itu. Ya, taruh di tengah sini. Tunggu ininya diiniin dulu, coba alih ini di pinggiran dulu. Sebelah sana biar nggak mengganggu ini juga. Hukum mati hukum. Jangan dong mesti. Mudah dihukum lagi. Tapi ini dari dulu dan ikutin Ayo Sekom Bedom dampingin Nana. Cukup mundurin lagi. Ayo Sekom Bedom dampingin Nana. Mesti senyum, jangan merengut. Mito. Riza Ramli. Yang tanda tangan ini Natalius Pigai. Pak, sebentar kita tukar tempat. Nah, mau tunjukkan. Silakan Pak. Yang tanda tangan pertama Natalius Pigai ya. Iya. Kedua Refri Harun. Ketiga Rocky Gerung. Keempat Riza Ramli. Yang kelima Lanyala. Luar biasa. Mereka nggak ragu-ragu. Memang Habib pantas dapat penghargaan. Tanda tangan. Terima kasih Pak Lius dan sampaikan salam buat semua. Penghargaan ini saya anggap sebagai satu apresiasi perjuangan, walaupun bukan ini sebetulnya yang kita cari dan kita tuju. Iya. Tapi kita apresiasi bagaimana upaya Pak Lius dan kawan-kawan yang lain untuk selalu bisa menghargai setiap langkah perjuangan bangsa dan rakyat Indonesia. Berjuang terus. Makasih. Iya. semangat. Ya, alhamdulillah. Pemirsa, malam ini khusus. Tadi kita ke Tamburan, ketemu Imam Besar Habib Rizik Syihab mengantarkan piagam penghargaan dari 5 tokoh luar biasa. Saya ngajak pengacara yang lagi viral terus ya, luar biasa, Alvin Lim. Biar Bung Alvin Lim yang cerita bagaimana pengalamannya jumpa dengan Imam Besar Habib Rizik Syihab. Iya, makasih. Jadi gini ya masyarakat ya, kita kan sering sekali mendengar sebuah berita atau melihat sebuah opini itu dari apa? Dari membaca berita-berita yang ada di media, ya. Baik itu media online maupun media cetak yang ada di luaran, teman-teman ya. Nah, terkadang media-media tersebut itu tidak berbicara apa yang esensinya, ya. Juga kadang-kadang ada juga media-media itu, berita-berita itu yang berisi informasi tidak benar atau hoax ya. Jadi saya ini selalu bilang sama Polius, saya pengen ketemu sama Habib Rizik. Kenapa? Saya mau lihat dengan mata kepala saya sendiri, mau dengar sendiri, mau ngomong sendiri, mau tahu sendiri. Gitu. Kenapa? Ya kan? Supaya kita bisa memverifikasi. Jangan sampai kita ada pemikiran-pemikiran dan apa asumsi-asumsi yang negatif tanpa mengetahui dan melihat langsung. Ya. Jadi ini suatu hal yang penting sebenarnya. Nah, karena keinginan tahuan saya itulah makanya saya diajak oleh
Pak Lius ini ya ketemu. Jadi gini teman-teman ya, kalau saya melihat ya, dan saya tanyakan langsung loh Pak Habib Rizik, apa satu yang paling penting yang saya tanyakan kepada beliau adalah apa benar Bapak mau merubah ideologi bangsa ini menjadi khilafah syariah? Beliau jawabnya itu tidak benar. Yang beliau inginkan itu hanyalah 3 hal. Ya. 1, jangan sampai ada penistaan agama. Agama ini bukan berarti hanya agama Islam saja yang dinistakan, bukan. Jangan sampai agama Kristen pun atau agama Buddha, agama Hindu dinistakan. Saya lihat gak ada yang salah dari situ ya. Sesuatu yang hal yang sah-sah saja. Kedua, beliau bilang jangan sampai ada neo PKI ya. Menurut saya benar juga, kenapa? Karena undang-undang pun juga menyatakan melarang adanya PKI. Komunis itu memang dilarang oleh undang-undang ya. Jadi kalau Habib Rizik dia menginginkan sesuatu yang sesuai undang-undang, saya melihat di mana salahnya di situ ya. Jadi saya melihat di sini, dan yang membuat saya gimana ya, menimbulkan kesan adalah ketika dia bilang sama saya seperti ini, teman-teman ya, Pak Alvin, saya sebenarnya bersedia untuk tidak ikut campur dalam hal politik. Yang penting jangan sampai ya imam-imam di situ ya agama itu dinistakan. Dan saya melihat ini adalah sesuatu hal yang benar ya. Ya, sesuatu hal yang benar di situ. Dan yang ketiga yang dia bilang adalah dia tidak mau negara ini dikotori oleh kejahatan-kejahatan seperti perjudian, prostitusi, yang dimana juga sesuai undang-undang dilarang. Jadi gini teman-teman ya, banyak kita sering mendengar, ya, melihat dari YouTube, ya, orang-orang bicara tentang adanya radikal. Bagaimana FPI ini menakutkan, seolah-olah menakutkan, semacam momok gitu ya, bagi apa? Bagi orang Kristen dan bagi orang Chinese. Ya. Seolah-olah mereka ini adalah seolah-olah ya teroris. Ini yang ada anggapan-anggapan dan asumsi yang ada beredar di luar ini dibikin seperti ini ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena jujur di kalangan saya pun yang banyak keturunan minoritas Chinese ya, kebanyakan Chinese ya juga seperti itu. Hati-hati kamu nanti itu Muslim gini. Tetapi ketika kita ketemu, ya kan, nggak ada tuh seperti itu ya. Bahkan kalau saya lihat sangat hangat sekali, dan ideologi yang dia punya ini adalah sesuatu yang seharusnya orang agama manapun juga lakukan hal yang sama. Itu yang saya lihat. Jadi saya melihat Habib Rizik ini bukanlah simbol yang patut kita takuti. Ya. Beliau saya lihat bersahaja, sopan tutur katanya, berbicara dengan saya sangat sopan. Ya. Dan satu hal ya, beliau itu cara berbicara nggak kayak jaksa agung. Anda lihat jaksa agung ketika diwawancara Kompas, dia begini. Itu tanda orang tuh nggak menghargai, bos. Ya kan begini, itu terus dia membusungkan. Ya, jadi ini suatu hal yang harus dilihat. Jangan sampai teman-teman masyarakat, terutama Chinese dan Kristen ya, jangan sampai terhasut. Tidak ada itu FPI itu radikal, itu tidak ada. Ya, jadi teroris itu ya kita harus waspada. Kenapa teman-teman? Lihat kemarin waktu saya dilawan oleh jaksa-jaksa seluruh Indonesia, tiba-tiba ada yang ngirimin papan bunga, dibilang saya pemeras lah, mafia lah, apalah di situ kan. Nah, hal yang sama teman-teman. Ini curhatan dari Pak Habib Rizik adalah dia juga dikriminalisasi seperti itu. Ya, jadi ini operasi-operasi intelijen dari oknum-oknum pemerintah penguasa yang apa? Yang mau menundukkan beliau. Ya, di mana kita sudah tahu oknum-oknum ini terhubung dengan penjahat-penjahat. Jadi atau ada kepentingan politik, teman-teman. Ya. Jadi maksud saya adalah ini sudah bukan zamannya lagi. Kadal gurun, kampret, itu sudah bukan zamannya lagi.
Ini sekarang zamannya manusia beradab, ya. Jadi kalau kalian manusia, kalian harus punya otak dan pikiran untuk berpikir. Di situ, ya, jangan cuma dengar fitnahan orang terus langsung percaya. Kenapa saya bilang seperti itu? Ini saatnya kita bersatu, teman-teman. Apapun agama kita, mau kita Kristen, mau kita Buddha, mau kita Muslim, ya kan, kita harus bersatu melawan apa? Oknum mafia hukum, teman-teman. Mafia hukum ini tidak pandang bulu. Tidak hanya makan korban FPI yang kilometer 50, teman-teman, ya. Kemarin Brigadir J itu Kristen juga kena. Alvin Lim pun juga jadi korban di sini, ya. Dan nanti ke depannya tidak terlepas juga saudara-saudara sekalian bisa jadi korban. Jangan salah loh, hati-hati loh. Ya kenapa? Kita ini dijajah oleh oknum-oknum aparat penegak hukum, ya. Saya bicara oknum, teman-teman, ya. Oknum itu ada dan oknum itu real. Pemerintah mau kita berpikir bahwa mereka itu sempurna, ya, terutama si Jaksa Agung mau berpikir sempurna, nggak ada itu sarang mafia, nggak ada itu mafia, ya. Kalau nggak ada mafia, apa gunanya KPK? Hentikan aja. Kalau nggak ada mafia, apa gunanya Jaksa Agung? Berhentikan aja kejaksaan, karena kan nggak ada koruptor. Ya, jadi jangan membuat sebuah logika yang, ya kan, nggak masuk di akal. Jadi teman-teman, saya sudah datang langsung kalau orang bilang nih ke markasnya Penyamun. Saya nggak melihat di situ adanya Penyamun. Saya lihat di sana adalah sebagai saudara saya yang berbeda iman, ya, tapi mereka bersahaja. Dan yang mereka inginkan adalah setiap umat, ya, kalau Muslim ya berarti umat Muslim menjalankan sesuai agamanya. Kalau umat Kristen, dia ingin supaya umat Kristen menjalankan sesuai agamanya Kristen. Itu teman-teman. Gak ada itu radikalisme seperti itu, ya. Jadi jangan dicampur adukan, jangan mudah terpengaruh sama Ahok. Terhasut. Betul. Saya pikir gini baik sekali dan nanti kita bisa